Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini saya akan menampilkan suatu suku nomaden Ethiopia. Bagaimana dia membangun arsitektur kediaman atau rumah suku tersebut. Bagaimana keseruannya? Kita simak video berikut ini. Let's go. Guys, untuk suku nomaden dari Ethiopia, Afrika ini, mereka memiliki kebiasaan unik di dalam membangun rumah mereka. Bagaimana aktivitas yang dilakukannya, kita simak bersama. Pertama-tama mereka harus memotong beberapa batang pohonnya. Nah, seperti ini. Ada yang besar, ini biasanya yang besar itu batangannya sebagai pilar utama. Dia akan menggabungkan beberapa pilar dengan ukuran yang berbeda, yang penting memiliki panjang yang hampir sama. Meskipun si batang ini tidak selalu harus lurus, tetapi yang bengkok pun masih bisa. Nah, ini seperti ini terlihat dari video ini. Dari pilar utama itu dibentuk kurva seperti ini, dipertemukan antara satu dengan yang lainnya di ujung puncaknya. Masih dijaga, ditahan oleh beberapa orang untuk memastikan ini tidak roboh. Karena biasanya kalau semakin banyak yang dipasang seperti ini akan menimbulkan, akan memberi kekuatan yang saling menguatkan. Seperti halnya bangunan yang dibangun oleh warga-warga di suku nomaden Siberia di Rusia. Kalau ini karena kondisi suhunya yang panas ya, tidak bersuhu dingin, dia melakukannya seperti ini. Dia memanfaatkan beberapa bahan yang ada di sekitaran tempat tinggal mereka. Yang ada hanya batang-batang pohon ini, ya batang pohon ini dia manfaatkan, dan ini sudah menjadi tradisi bagaimana dia membangun suatu rumah. Mereka melakukannya dengan cara bergotong royong. Dari wanita sampai beberapa pria melakukan hanya untuk membangun satu rumah saja. Ada yang panjang, ada yang pendek, disambung seperti ini tadi, itu kan. Tidak nyampe tapi disambung sama ada yang batang yang agak ini. Yang penting ujungnya menyentuh puncak atasnya sehingga ada tahanan. Nah, ini kan tidak terlalu tinggi, ditempelkan di atasnya, di bawahnya ditahan. Ini lama-lama nanti seperti mangkuk yang saling menguatkan, sehingga bisa dinaiki oleh orang dewasa sekalipun. Dia kaitkan ujung-ujungnya, melihat meskipun dia tidak panjang, karena kalau mencari ukuran batang yang panjang semua itu juga mereka akan kesulitan. Maksudnya
ya terlalu memakan waktu lah, energi, tapi dia memanfaatkan segimana. Ini wanitanya ada juga yang sedang menyiapkan makanan. Lihat, ya seperti ini. Ini anak-anaknya sambil menunggu proses itu, dia melakukan aktivitas. Tuh guys, ini sudah bisa dinaiki juga tuh. Ada sebagian batang. Kalau tidak tepat dari awal, ini bisa ambrol. Dan biasanya nanti kalau sudah jadi, mereka pun memasak di dalam. Dan ini harus hati-hati, jangan sampai rumahnya terbakar. Karena ini kan seperti tumpukan api unggun ya, kalau sekilas. Dia kait-kaitkan dari atas, karena si pohon kan ini tidak lurus ya, ada tuh bekas batang. Yang bisa dikaitkan. Dia atur sedemikian rupa supaya saling mengait, yang pada akhirnya dia lebih tertutup, sehingga panasnya matahari tidak terlalu banyak ruang untuk masuk, tetapi tetap ada rongga cahaya gitu nah. Lihat dari dalam seperti ini guys. Ada juga nih yang memasang kayu yang memanjang seperti ini. Biasanya dia dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang. Dia seperti seperti ada tingkat. Bisa sebagai gantungan menyimpan barang, bisa juga sebagai landasan untuk landasan yang bagian atasnya nih. Jadi di dalamnya itu tidak sepertinya ada tingkatan yang bisa dimanfaatkan untuk tempat istirahat atau menyimpan barang. Untuk yang kayu yang memanjangnya, dia usahakan untuk levelnya hampir sama, karena dia akan meletakkan nanti ada dudukannya. Jadi setiap suku bangsa
memiliki tradisi unik bagaimana dia membangun suatu tempat tinggal. Dan ini pun sama, suku nomaden dia suku pengembara yang hidupnya itu pastinya berpindah-pindah dan berkelompok. Hampir sama dengan nomaden Iran, memiliki ciri khas unik. Kemudian nomaden Rusia, nah ini Ethiopia nih. Ini sudah bisa dinaikin seperti ini guys, dan tidak roboh. Dia berusaha menutupi celah-celah supaya sinar matahari tidak langsung masuk dan supaya tidak terlalu panas di dalam. Ini kalau tidak bersama-sama mengerjakannya memang agak sulit ya, karena harus menjangka dari tiang pertama itu ada 4 titik dan harus mengumpulkan. Nah ini sampai ke hari kedua nih pengerjaan ini, terus semakin banyak yang menumpuk. Kalau di luar seperti kayu yang ditumpukan begitu saja ya, dia masih menutup beberapa celah, dimanfaatkan potongan-potongan kayu yang pendek pun dia manfaatkan. Yang penting ya bisa mengait lah, tidak sampai merosot jatuh. Terdengar ada suara bayi yang menangis. Meskipun bahasa berbeda, tapi suara tangisan tetap sama, guys. Nah, sekarang mereka mengambil kulit dari pohon. Nih kita lihat dia fungsinya buat apa nih? Apakah untuk menjadi sebagai dinding ya? Atau alas dudukannya? Kita lihat saja. Oh, dia menutup celah-celah dengan menggunakan kulit-kulit kayunya. Ini yang naik juga nih, harus hati-hati nih, salah-salah pijakan yang bisa menggoyahkan dan bisa membuat ini roboh. Itu bisa bahaya nih, bisa dimarahin sama yang lainnya. Kemudian batu di sekitaran ujung luar disusun seperti ini. Ya minimal supaya bisa menghindari dari binatang kecil atau batang melata yang masuk. Kemudian ada dia tali untuk menyusun batang-batang kayu yang kecil. Nah ini sebagai landasannya tuh ya.
Nah, ini jadi seperti apa, lantai keduanya ya. Lantai ke satu, ini bawahnya kedua. Nah, ini posisi di atasnya. Jadi biasanya dimanfaatkan untuk bisa untuk istirahat atau menyimpan barang-barang. Talinya dari kulit kayu juga, pohon. Jadi semuanya menggunakan bahan-bahan lokal yang ada. Wah, ini kalau dipakai tidur, kalau tanpa landasan lagi ya akan sakit ya. Kita lihat lagi landasannya nanti seperti apa. Nah ini buat bikin talinya seperti ini nih, dari kulit. Jadi si batang yang kecilnya bisa dipakai, kulitnya dipakai untuk mengikatnya. Jadikan tali. Nah, ini dia melakukan penyapuan, merapikan bagian dalamnya dengan menggunakan ranting-ranting yang pendek. Seperti ini guys. Dia membawa batu. Oh nih, kulit-kulit binatang juga nih, mungkin sebagai alas ya. Untuk sementara dia gantungkan pada kayunya itu. Nah ini alat perlengkapan masaknya nih. Ini lantai yang pertamanya itu kurang tinggi ya, jadi sehingga di setiap masuk dia harus membungkuk ya. Ini kayaknya buat dudukan tungku mereka untuk memasak. Ini wanitanya nih. Tuh kan. Dia memasak, menyalakan api, dan ini harus benar-benar terkontrol, jangan sampai dia membakar rumahnya juga, karena bahannya dari kayu yang mudah terbakar. Dia memasak air. Nah ini pintunya nih, pintu akses masuk ke ruangan, ke rumah itu. Ya dipasang batu supaya minimal tidak ada binatang melata atau binatang kecil yang masuk ya, tertahan, tidak bisa langsung begitu saja. Karena di sana juga dia sebagai bisa ditutup lagi dengan beberapa kayu ya, di saat tidur malam hari. Tuh kan, ya, seperti itu. Untuk menutup pintu seperti itu nih. Ini kebayang ya, kalau lagi tidur terus pingin buang air, harus dibuka lagi pintunya, hanya disusun seperti itu, agak ribet juga ya. Nah itu udah tertutup seperti ini. Kalau yang tidak hafal, tidak tahu mana pintunya,
bukan? Takutnya orang yang baru masuk salah masuk malah ngebongkar. Nah, ini kondisi di dalamnya guys, kalau udah jadi. Jadi bawahnya tuh dilandasnya pakai beberapa kulit ya, kulit batu, dan dia menyimpan beberapa alat masaknya. Seperti ini. Ada buah-buahan juga yang simpan, beberapa botol. Nah, ini pandangan dari atasnya seperti ini. Demikian guys, sekelumit perjalanan kehidupan aktivitas dari beberapa suku. Kebetulan hari ini atau video ini adalah suku nomaden dari Ethiopia. Mereka membangun kediamannya atau rumahnya dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Di sini menggunakan beberapa batang kayu dan kulit kayu tersebut. Mudah-mudahan video ini bisa memberi hiburan bagi Anda dan bisa bermanfaat dan terinspirasi. Ikuti video selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.